Hai Sobat UNES, jumpa lagi di podcast Jejak Alumni. Nah, seperti biasa nih di program Jejak Alumni kali ini kita punya narasumber yang luar biasa, alumni yang hebat yang tentunya bisa menginspirasi Sobat UNES semuanya. Penasaran siapa orangnya? Yuk ikutin terus. Hai Mas. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk gak nih? Ya enggak sih, santai. Boleh ya kita culik buat ngobrol-ngobrol sebentar ya? Boleh. Oke, ini kayaknya panas, kita ke tempat yang agak teduh dulu kali ya. Oke. Nah Mas, kira-kira untuk menjadi seorang videografer atau fotografer itu skill apa sih yang harus dimiliki? Siapa tahu nih Sobat UNES juga pengen jadi fotografer dan videografer handal. Simple sih sebenarnya. Kalau pengen jadi fotografer ya otomatis skillnya di fotografi. Videografer di videografi. Cuma namanya kita bekerja di profesional ya. Artinya ketika kita masuk ke pekerjaan tersebut ya kita memang harus punya basic. Dari mana kita dapat basic itu ya, kalau fotografer, videografer saya selalu bilang sama teman-teman gimana supaya kita bisa menguasai fotografer dan videografer ya dengan sering memegang, sering mencoba, sering praktek, karena itu kan keterampilan. Namanya keterampilan ya semakin diasah semakin terampil seperti itu. Ya itu sih sebetulnya kalau kunci atau basic keterampilan yang harus dikuasai. Jadi dari situ jam Mbak. terbang sangat mempengaruhi Ya, jam terbang. Karena misalkan nih kita nggak punya bakat fotografer tapi kita pengen, bisa dilatih juga ya? bisa banget. Kalau bakat itu kan berkesinambungan atau saingannya itu sama latihan kan. Jadi kalau memang kita nggak punya bakat ya latihan kita yang harus kuat gitu. Oke, nah kalau membuat konten nih, kan pasti dituntut tiap saat gitu bikin konten. Ada nggak sih Mas inspirasi untuk membuat konten itu? Kalau inspirasi sebenarnya kalau secara spesifik sih nggak ada ya. Maksudnya nggak ada sosok tertentu, nggak ada kalau saya. Karena memang kalau secara umum memang saya coba-coba ngelihat konten-konten klub luar negeri atau bahkan di luar bola juga itu bisa jadi inspirasi. Jadi bergantung konten yang mau kita bikin, ya memang perlu banget referensi sih sebetulnya. Biar kadang kan kalau mikir terlalu dari kayak semacam meng-create bener-bener yang orisinil itu kan gitu ya? Sulit banget ya. Jadi ya biasanya saya nyari inspirasinya dari video-video entah itu klub luar negeri, klub Indonesia juga, atau bahkan video-video dari luar sepak bola juga gitu sih. Nah Mas, penasaran juga nih, dulu pas pertama kali terjun di fotografer dan videografer ini punya alat apa nih? Apakah ketika menjadi fotografer dan videografer itu harus punya alat-alat yang mahal gitu untuk awal-awalnya? Sebelum masuk ke pekerjaan atau sebelum bisa? Pas latihan dulu deh. Oke. Pas kuliah itu modalnya itu saya bukan alat, tapi muka tebal. Gimana? Ini kalau teman saya nonton ya pasti dia paham. Karena apa? Waktu itu pas saya ikut lab film, ketika saya nggak punya alat sama sekali, tapi saya pengen juga bisa moto, pengen juga bisa video. Teman saya kebetulan adalah waktu itu punya kamera Canon profesional. Lah itu sering banget saya pinjem. Akhirnya dari situ ya karena memberanikan diri ya buat pinjem, sering pakai. Kadang-kadang sampai buat pekerjaan pun lama-lama masih pinjem dia. Nah, jadi kalau ngomongin alat apa yang perlu dimiliki ya sebenarnya nggak perlu punya alat dulu sih, punya keberanian dan kemauan dulu itu udah cukup. Nanti kan masalah alat kita mungkin mentok-mentoknya kalau nggak ada yang bisa kita pinjem bisa sewa gitu. Nah kalau
kamera mungkin ya yang diperlukan oleh fotografer dan videografer. Pertama nih, yang pertama kali dibeli itu apa dan kapan? Pertama kali dibeli apa dan kapan ya, kalau kapannya ketika kita udah punya uang sih. Sekarang udah beli belum? Iya. Kalau kita beli ya harus pas punya uang, cuma kalau kenapanya ketika kita butuh. Saya sebetulnya beli kamera itu dulu ketika saya sudah mulai punya production house. Jadi sebelum itu saya biasanya pinjem sewa, ya pinjem dengan ketika kita dapat uang berapa misalnya tetap ngasih ke teman gitu. Atau kadang sewa kalau memang butuh alat yang lebih expert lagi. Kalau alatnya yang seperti apa ya sesuai kebutuhan sebenarnya. Karena kan alat itu memang sangat penting ya buat hasil. Cuma kalau yang jauh lebih penting lagi ya keterampilan kita. Kalau alat bagus tapi keterampilan kita kurang, ya alatnya nggak bisa maksimal. Tapi kalau alatnya cukup, walaupun nggak terlalu bagus, keterampilan kita bagus, ya bisa kita maksimalkan itu alat. Dan lebih bagus lagi, alatnya maksimal, keterampilannya juga Dua-duanya maksimal. oke lah ya, seimbang itu lebih maksimal lagi. Iya. Nah, Mas dulu nih waktu kuliah, udah punya bayangan nggak sih Mas sebelumnya? Punya cita-cita apa gitu sebelum akhirnya terjun di dunia sekarang? Sebenarnya dulu itu pas kuliah itu saya pengennya kerjanya di Pemda saya. Di pemerintah daerah gitu. Karena dulu emang ada bayangannya ke situ, dan saya dulu memang lulus kuliah harus balik ke tempat asal, Tasik. Tapi ternyata sampai sekarang masih Semarang. Dan akhirnya memang ternyata kan namanya apa ya, mimpi atau cita-cita itu pasti berubah lah sejalan dengan perjalanan kita, pendidikan kita itu pasti berubah. Bahkan dari dulu kita SMA misalnya, dulu saya memang cita-cita jadi guru nih pas SMA, kenapa saya ngambil pendidikan. Tapi ternyata setelah mulai kuliah kok kayaknya ada cita-cita yang lebih cocok lagi untuk saya gitu. Dan akhirnya ya sekarang di sini itu kalau ngomong cita-cita dulu memang nggak ada bayangan sama sekali. Cuma kalau ngomongin pekerjaan ideal, saya rasa ini udah cukup ideal sih untuk saya pribadi ya. Memang ya, semakin dewasa, semakin kita mengenali diri kita, itu kita akan apa ya, mengerti apa yang lebih baik gitu. Kayak cita-cita di zaman kecil dan sekarang akan berbeda karena kita lebih realistis gitu ya menghadapi kehidupan saat betul. ini. Karena dulu mungkin lebih banyak katanya. Kalau sekarang kan kita udah ngerasain sendiri nih. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih Mas, seneng sedihnya gitu kerja di media gitu? Suka dukanya ya. Kalau sukanya pertama kalau ada pertandingan itu suka banget saya. Kenapa? Karena kalau terlalu sering latihan juga lama-lama membosankan juga ya. Kalau pertandingan suka, apalagi menang itu suka. Terus pergi-pergi ke luar kota. Pernah tuh pas waktu Liga Pandemi saya bahkan sebelumnya saya nggak pernah berangkat ke Bali. Saya juga pernah pergi ke Bali, tapi pas Liga itu 3 bulan saya di Bali. Sampai udah malas di Bali. Itu liburan plus kerja plus liburan. Betul. Ya? Lebih banyak liburannya sebenarnya. Nah itu sukanya. Kalau dukanya ya ketika tim kalah sebenarnya. Karena apa? Tim kalah itu ya pasti sedih ya, namanya kalah sedih. Saya pun ngerasain hal yang sama. Di luar itu semua media sosial engagementnya pasti turun juga. Terus kasihan ngelihat teman-teman pemain yang sudah bersusah payah kerja keras segala macem. Kadang banyak juga yang mencaci lah atau ngebully segala macem. Ya walaupun itu wajar ya di sepak bola, cuma ya itu jadi salah satu dukanya lah. Sama satu lagi Ding. Apa? Kalau Liga Indonesia itu kan kalau kita lihat tarik ke belakang tuh banyak tidak jelasnya. Dalam artian Liga kadang-kadang berhenti karena sesuatu kayak kemarin Kanjuruhan, berhenti karena pandemi segala macem. Itu duka. Ya walaupun sebetulnya secara ke salary itu nggak ngaruh, cuma memang ikut ngerasain. Iya, karena ya biasa kita orang lapangan itu kalau di rumah kan bosen. Iya benar-benar. Gak bisa diem bahkan ya. Oke. Gitu nah, sih. Hal memorable apa nih selama kuliah yang masih diingat sampai sekarang? Itu di live film.
yang saya paling berkesan sih di live film itu. Karena selain itu juga jadi tangga buat saya ke posisi sekarang ini, juga banyak kenangan sama teman-teman bikin film, ikut lomba, workshop sampai ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Itu menurut saya hal yang paling berkesan sih. Oke, Mas kan tadi dari jurusan pendidikan nih, sama kayak saya ya. Tapi mungkin ada nggak sih keterampilan yang relevan gitu dengan pekerjaan yang sekarang ini? Mungkin kalau dulu diajarin, kalau saya kan dulu ambilnya kepewaraan nih, kan bisa nulis-nulis naskah Ya. gitu-gitu. Kalau Mas Adi gimana? Kalau dijabarin kayaknya banyak sih ya. Cuma ya salah satunya pertama dulu kan ada namanya mata kuliah jurnalistik. Nah, ya termasuk di dalamnya foto jurnalistik. Gimana supaya foto itu tidak hanya sebatas foto tapi bisa bercerita. Itu juga dulu ada di perkuliahan. Yang lainnya juga kita kan ketika bikin video itu pasti ada konsep, ada skrip. Nah, skrip itu kan butuh semacam dialog, narasi, deskripsi segala macam. Itu kan di bahasa Indonesia itu udah sebenarnya udah Iya benar. hatam banget harusnya. Iya, bahkan sekedar foto Instagram pun kita mikir buat caption. Betul, Nah, caption. itu ya. Itu. Oke. Jadi ya kalau saya ditanya nyesel nggak dulu kuliah bahasa Indonesia? Ya enggak, karena kalau mungkin saya nggak ngambil bahasa Indonesia, sekarang mungkin kerjaan saya nggak di sini. Karena tangganya memang saya dari situ, Lewatnya sini, lewat gitu. jurusan itu. Mas, nah kalau bicara tentang hal memorable nih yang masih diingat sampai sekarang di zaman kuliah tuh apa sih? Salah satunya itu di live film itu tadi. Karena di situ saya sama teman-teman ya banyak bikin film-film indie, ikut workshop sana sini sampai Jakarta, Bandung, Jogja. Itu niat sih. Niatnya terus ikut lomba film juga, beberapa kali juga sempet juara itu sama teman-teman. Itu sangat memorable banget sih buat saya. Kalau dosen nih yang diingat sampai sekarang gitu siapa? Ada nggak? Banyak sih, tapi salah satunya almarhum Siapa? Pak Ahmad. Oh Itu- iya, itu iya. dosen saya juga sih Ya, kebetulan. Pak Ahmad itu salah satu dosen yang baik banget sih. Baik hati. Lainnya ya banyak lah, Pak Seno, Pak Iya, Pak Buran, Buran. Bu Septi, Bu Wati dan lain-lain itu. Bunas mungkin ya. Bunas, udah pensiun ya Bunas ya? Sudah. Dulu saya juga pas kuliah itu sempat bikin beberapa autobiografinya dosen-dosen yang pensiun waktu itu. Salah satunya Bu Prapti waktu itu, Bu Prapti, Pak siapa lagi saya lupa, Pak Dandan. Oh iya iya. Nah Mas, kalau kita sekarang ngomongin pekerjaan nih, tadi sebagai fotografer nih kan biasanya memotretnya objek-objek yang jauh ya di lapangan sana nih. Iya. Bisa bergerak ke sana kemarin. Itu gimana sih Mas caranya? Pas dulu awal-awalnya apakah ya pernah gagal-gagal juga nggak sih atau gimana? Oh ya, dulu kan saya masuk PSIS itu sebagai videografer ya. Cuma ketika pertandingan juga saya sambil moto. Lucunya karena dulu saya nggak tahu ya, karena nggak ada yang ngajarin. Maksudnya basicnya seperti apa di bola. Karena kan ternyata berbeda jauh sama ketika kita moto wedding, pre-wedding Iya, itu kan atau diem foto aja model. gitu ya. Iya. Bisa diarahin gitu. Bisa diarahin. Kalau ini kan lebih ke foto momen ya, ngejar momen. Waktu itu lucunya saya pakai autofocus. Autofocus dengan kamera yang seadanya. Bukan autofocus, manual fokus, sorry. Manual fokus. Karena kan biasanya kalau bikin film itu pakainya manual fokus. Waktu itu pertama kali moto saya pakai manual fokus. Alhamdulillah hasilnya blur semua. Kalau tips dan trik sih sebenarnya kalau namanya foto bola kan kita ngambil objek yang pergerakannya cepat, otomatis shutter. Cuma di samping itu ya yang paling utama memang triangle exposure itu. Yang pertama ya shutter, diafragma sama ISO. Nah, kalau untuk shutter itu biasanya saya di normalnya itu di 800. Tapi ketika malam kadang-kadang kan cahaya stadion itu beda-beda ya penerangannya. Kalau yang memang gelap banget itu bisa sampai 640. Tapi kalau misalnya siang itu ya shutter itu sebenarnya opsi kedua yang kita prioritasin diafragma. Kalau malam itu yang kita prioritasin diafragma, kalau siang kita prioritasin shutter. Kenapa? Karena kalau
diafragma itu kan kaitannya nanti sama noise juga ya. Kalau kita diafragmanya diafragmanya tinggi, ternyata shutternya butuh tinggi, otomatis ISO angkanya juga tinggi. Nah itu nanti potensi noise-nya sangat besar. Makanya tapi lensa-lensa seperti ini dengan diafragma 2,8 itu sebenarnya untuk saat ini untuk penerangan lapangan stadion-stadion walaupun malam udah cukup aman sih. Normalnya di F-nya biasanya saya nggak dipolin 2,8 karena kan itu fokusnya pasti tipis. Kalau 2,8 biasanya saya dinaikin ke 3,1 apa 3,2 ya, 3,2. Shutter normalnya di 800 sampai 1000. Tapi misalnya ternyata terang banget siang biasanya sampai kadang 2000. Ya bergantung cahaya lah ya. Kalau ISO sebisa mungkin seminim mungkin. Jadi kalau siang itu kondisi kayak gini ya sebenarnya di ISO 200 itu udah normal. Tapi kalau sore, pertandingan sore itu biasanya karena kan makin sore makin gelap. Dari pertama setting biasanya di 400 sampai 640-an. Nanti makin sore bisa sampai 1200. Cuma kadang kalau malam kalau penerangannya nggak terlalu bagus seperti Jatidiri ya. Kadang kan beberapa stadion kayak misalnya Sleman itu penerangannya belang banget dan kurang terang. Itu biasanya ISO tapi mentok-mentoknya di 3200. Untungnya kameranya sebetulnya masih aman di 3200 itu, jadi nggak terlalu noise, nggak kelihatan noise. Jadi kayaknya tantangannya itu di pencahayaan tadi pencahayaan, ya? faktor di utamanya. tiap stadion berbeda-beda itu ya. Betul. Jadi yang harus diperhatikan juga itu adalah tetap waspada agar tidak kehilangan momen. Nah itu karena kan ini tidak bisa diulang lagi. Betul, ya kan? bukan foto model, bukan wedding pre-wedding. Jadi bener-bener ngejar momen lah. Itu sebenarnya yang ngebedain jam terbang kita. Ketika kita jam terbang makin lama, kita udah paham nih. Misalnya pemain nyundul bola, pas waktu kapan kita harus ngeklik shutter supaya si bola itu misalnya masih nempel di kepala. Itu kan kayak gampang tapi itu sulit banget. Apalagi buat orang yang belum pernah, pasti itu sulit. Ya seperti itulah. Momen-momen termasuk kadang bukan cuma itu sebenarnya. Kayak momen-momen lagi, kadang kan di bola banyak gesekan atau sliding kayak gitu, itu sih yang jadi tantangannya. Oke, Mas sebelum kita tutup nih, ada nggak sih Mas kata-kata atau tips nih buat Sobat UNES semuanya? Motivasi ya, karena sekarang tuh sebenarnya zamannya serba cepat, modern, banyak perubahan segala macem. Jangan ngerasa cukup dengan bidang yang sedang kita jalani saja. Misalnya kita kuliah di bahasa Indonesia, jangan ngerasa cukup, nanti saya jadi guru. Tapi cobalah nyari pengalaman lain, keterampilan lain. Karena kan kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Apalagi kan lapangan pekerjaan pun semakin variatif ya sekarang, apalagi di dunia digital. Oke, jadi jangan mudah puas, jangan terjebak di satu kenyamanan gitu ya. Betul. Mumpung masih muda juga ya, cari Betul. banyak pengalaman. Betul. Gitu. Oke, nah Mas makasih Mas Sama-sama. Adi atas waktunya dan bincang-bincangnya kita di hari ini. Dan sangat menginspirasi untuk Sobat UNES semuanya. Amin. Semoga Sobat UNES juga bisa mengambil pelajaran gitu ya dari perjalanan karirnya Mas Adi, mungkin dari alumni Bahasa Indonesia masih bisa jadi fotografer dan videografer yang hebat gitu. Amin. Terima kasih Mas Adi sekali Sama-sama, lagi. Mbak. Dan Sobat UNES, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tonton terus podcast UNES di UNES TV dan juga ikuti terus Instagram UNES dan juga dengarkan di podcast UNES. Sampai jumpa. Dah.